Syekh mencatat keluhan Rasulullah terhadap Al-Quran ini. Di dalam Quran, surat Furqan, yakni 25 ayat 30, Syekh mencatat keluhan Rasulullah terhadap Al-Quran ini. Karena keluhan Rasulullah itu tidak diajukan kepada manusia. Sebab manusia ini sulit untuk menebak Rahman Rahim diri manusia itu. Maka Rasulullah mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Tuhan, kaumku ini sungguh telah menjadikan Al-Quran ini terpencil atau memencilkan atau menghindarkan atau menghindari. Kaumku telah mengambil, telah memosisikan Quran ini mahjuro, terasing. Saya mendalami keluhan Rasulullah ini. Rasul mengeluh, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sebegitu hebatnya Rasulullah mengeluh. Entah di tahun berapa ini mengeluhnya ini. Karena Rasulullah ada di Makkah 13 tahun, kemudian di Madinah, mempunyai tempat untuk menegakkan din bersama pemeluk agama lain ketika itu 10 tahun. Entah keluhan ini tahun keberapa. Yang jelas di dalam nas ini, dalam ibrah ini, Rasul mengeluh. Sebesar Rasulullah yang diberi kekuatan, diberi wahyu, mengeluh. Yang dikeluhkan bukan kelesuan, capek, bukan. Yang dikeluhkan, kaumku ini kok masih meletakkan Quran ini terasing. Nah, pahami saudara-saudara. Itu di zaman Rasulullah. Bagaimana perjalanan 1444 tahun. Di zaman Rasul ada, Quran ini oleh kaum Nabi Muhammad tidak disebutkan Muslim, tidak disebutkan agama apapun. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Quran tersingkir. Nah, mari kita dalami semua ini. Saudara-saudara pelajar yang sudah tinggi kelas, dalami ini. Cari apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran yang diasingkan oleh kaumnya. Apakah kita pada hari ini sudah jauh dari Al-Quran? Peringatan Rasul atau aduan atau syakwa, galaunya Kanjeng Nabi zaman dulu
Apakah sekarang juga sama? Kalau kita menurut perjalanan sejarah, biasanya kalau dulu mahjur, dijauhi, jangan-jangan sekarang ditinggalkan. Coba, kita sekarang harus punya membangun. Sampai di mana kita meletakkan Quran ini tidak menjadi mahjuron, tersisihkan. Ini pesan hari ini saja, nggak banyak. Mari kita biasakan kalau begitu. Setiap Jumat minimal jamaah Jumat bawa Quran. Supaya tidak terlalu monolog antara khotib dengan audiens. Kemudian nanti diatur tema khutbah itu, Qur'annya apa yang mau disampaikan. Misi yang mau disampaikan di dalam khutbah itu apa. Temanya apa. Terus arahnya apa. Kemudian Quran atau ayat Quran yang mau disampaikan ayat berapa. Sebaiknya audiens sudah dikasih bahwa khotib hari ini akan menyampaikan ayat ini dan ayat ini. Kemudian audiensnya memegang Al-Quran, dibukalah ayat itu, surat itu, dengarkan khotib. Kemudian Quran dibaca oleh khotib, kita membaca. Mari kita coba seperti itu. Semua memegang Al-Quran. Jangan memegang HP. Nanti HP kalau hidup, ada kring dari luar, mengganggu. HP matikan semua tatkala berjumat dan tatkala mendengarkan khutbah. Maka toko koperasi siapkan Quran terjemah. Saya yakin semua sudah punya, tapi bawalah Quran yang terbaru dan bawalah pensil dan kasih coret-coret apa yang diterangkan oleh khotib. Ya, kasih syarat pensil. Baru nanti kita pindahkan ke buku. Saya selalu seperti itu. Setiap memberikan informasi yang berkenaan dengan ayat Quran, saya tulis, dan sebelum menulis itu saya pindahkan, dan Quran yang saya punya itu kita kasih tanda. Paling tidak tanggal sekian disampaikan. Jadi kita bisa merujuk ulang. Saudara-saudara dan anak-anakku, sekarang sudah tidak ada kesulitan apapun untuk mendekati Quran. Mungkin kalau dulu, karena Quran ini berbahasa Arab, masih memerlukan banyak hal. Sekarang Quran itu sudah diterjemah. Bahkan sudah ada yang menafsirkan berbahasa setempat. Saya membaca sejarah, Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu pada tahun 1767 kalau tidak salah, di Ponorogo, di pesantren Tegalsari, di mana Pujangga Ronggo Warsito pernah pesantren di situ, dan kemudian turun mengembang cucu-cucunya, berdirilah Ma'had Al-Asri Gontor Ponorogo Darussalam. Jadi sebelum ada Quran terjemah, di sanalah Quran dialih bahasakan atau
terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Betapa lambatnya. Kemudian barulah tafsir-tafsir ataupun terjemah-terjemah Al-Quran keluar, baik itu Mahmud Yunus, Hasbi As-Siddiqi, dan lain-lain. Baru ada kemudian terjemahan besar yang disponsori oleh Departemen Agama, yang dicetakkan oleh Kerajaan Arab Saudi sekitar tahun 1970. Ketua daripada Yayasan Penterjemah itu, Rektor YAIN ketika itu, Syarif Hidayatullah Ciputat. Saya masih tahu ketika itu adalah Pak Sunarjo, Profesor Sunarjo. Jadi sekarang sudah tidak ada kesulitan lagi. Baca sendiri, kemudian baca terjemahannya. Kalau mau mengembangkan, kembangkan. Cari. Sudah tidak sulit lagi. Hari ini sangat mudah mencarinya. Kalau ingin tahu tafsirannya, kita minta tolong. Ada Google dan lain-lain, itu bisa dimintai tolong. Bagaimana tafsir daripada umpamanya Mahmud Yunus tentang ayat ini, klik akan keluar. Bagaimana tafsir yang dikeluarkan oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi, klik akan keluar. Katakanlah umpamanya ulama-ulama dari luar, klik akan keluar. Dan semua sudah berbahasa yang kita bisa paham. Ini bukan berarti saya menganjurkan kamu hanya, anak-anakku, mengenal dengan bahasa Indonesia saja. Bahasa Arabnya pun kalian paham. Sebelum kalian penuh, baca tafsir-tafsir yang sudah di-Indonesiakan untuk mempercepat pemahaman terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran ini tidak mahjuron, terpinggirkan. Ini saja pesan Jumat hari ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang belum punya Quran terjemah, ambil ke koperasi. Kalau koperasi belum ada, ambil ke percetakan. Kemudian nanti setelah pulang dari Jumat, diskusikan anak-anakku apa yang dipesan oleh sahabat kita yang menjadi khotib tadi. Biasakan itu. Umpamanya khotib kelas 12, kelompok kelas 12 berdiskusi. Pesan Anda tadi itu apa dalam hati Anda yang Anda sampaikan? Sehingga akan menjadi tempat berdialog, berdiskusi setelah khutbah berdasar ayat-ayat yang dibacakan tadi. Mungkin dengan begitu cara belajar bisa lebih tinggi nilainya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.